Nah, Masih. dimulai Ustaz, Ustaz. Ya, Oke. Siap. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah fillah yang semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat sempat, nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Dan salah satu buktinya kita masih diperkenankan berkumpul dalam suatu kajian untuk menuntut ilmu pada hari ini. Kemudian yang kedua, salam dan sholawat semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah memberikan berbagai macam suri tauladan yang baik pada kita semua, sehingga telah berhasil mengeluarkan dari zaman atau masa jahiliyah ke masa yang terang benderang. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua, hari ini kita akan mengikuti kurma atau kajian umum bulan Ramadan. Insya Allah ini adalah seri yang keempat atau seri yang terakhir. Dan ini sesi yang pertama di seri yang keempat. Jadi ini sesi pertama adalah hari ini dan sesi kedua adalah besok, insya Allah. Dan tema kita hari ini adalah fikih berzakat sebagai minoritas di negara kaya. Dalam hal ini di negara Jepang, karena kita kebanyakan mukim di Jepang, begitu ya. Dan saya kira ini tepat sekali karena hari ini, insya Allah kita sudah memasuki hari yang ke-26, malam 27, sehingga di 10 hari bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita nanti akan diwajibkan untuk membayar zakat fitri. Nah, untuk itu kita perlu tahu bagaimana sih fikih dalam membayar zakat fitri maupun zakat mal atau zakat yang lain. Dan untuk dalam hal ini, karena masih bulan Ramadan, nanti mungkin Ustadz akan membahas bagaimana fikih zakat fitri, terutama karena kita mukim di Jepang. Bagaimana nanti fikihnya, apakah membayar di sini ataukah bisa disalurkan di Indonesia, dan juga fikih-fikih yang lain. Baik, saya akan menyampaikan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah, yang ketiga adalah inti, yaitu nanti kajian dan juga tanya jawab, sedangkan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah tilawah. Tilawah nanti akan dibacakan oleh saudara kita, saudara Zeinda. Beliau adalah mahasiswa master double degree ITB dan Yamaguchi University. Baik, langsung saja kepada saudara Zeinda Hamidi, kami persilahkan. Monggo Mas Zeinda. Oke, makasih Mas Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.
Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, jazakallah khair Mas Zenda. Kemudian acara selanjutnya yaitu inti atau kajian. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan CV dari pemateri kita, Ustadz Suharsono, pada hari ini. Mungkin secara ringkas saja ya Ustadz, karena ini 4 Ya. halaman, jadi kalau dibaca semua akan memakan waktu. Nggak usah Oke. semuanya. Belakang-belakangnya aja, Oh, aktivitas aja. Oh, siap, Pak Ustadz. Baik, pemateri kita hari Aktivitasnya. ini nama lengkap beliau adalah Muhammad Suharsono, LC, MESJ atau Magister Ekonomi Syariah. Beliau lahir di Jakarta 26 Oktober tahun 1972. Status menikah dan alamat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pendidikan formal, langsung aja ke S1-nya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis wa Ulumuhu, lulus tahun 2000. Kemudian S2, beliau mengambil Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Az-Zahra, Jakarta, lulus tahun 2017. Kemudian pendidikan non-formal banyak sekali, pengalaman organisasi pun demikian. Beliau pernah menjadi Dewan Penasihat Forum Komunikasi Mahasiswa di Kairo, Mesir tahun 97 sampai 2000, kemudian Ketua Studi Informasi Alam Islami Kairo, Mesir tahun 2000. Kemudian pengalaman kerja, beliau pernah menjadi Imam Masjid Bilal Changwon di Korea Selatan tahun 2012. Kemudian Kepala Cabang PKPU Korea Selatan tahun 2017. Kemudian aktivitas saat ini, beliau adalah sebagai Ketua Biro Kepatuhan Syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah Lasnas, Inisiatif Zakat Indonesia. Kemudian anggota Komite Audit Syariah Kemenak Republik Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai tenaga pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Persatuan Islam, STAIPI, Jakarta. Luar biasa sekali dari pengalaman pendidikan formal maupun non-formal dari Ustadz Suharsono. Untuk itu, langsung aja Ustadz, monggo ini nanti waktunya kurang lebih 40 menit Ustadz. Ya. Pada Ustadz Suharsono kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan ikhwatul iman, as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari ke-26, sama ya di Jepang ya. Sama hari ke-26 bulan suci Ramadan, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majelis yang tentunya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Di hari yang ke-26 kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima qiyam tarawih kita, tilawah kita, menerima semua aktivitas kita dan memberikan anugerah kepada kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang menurut para ulama disebutkan terjadi pada malam ke-27 gitu. Dan kalau itu terjadi berarti nanti malam kita siap-siap. Hari ini jangan terlalu capek sehingga bisa begadang nanti malam buat Lailatul Qadar insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hari ini saya diminta menyampaikan tentang fikih zakat di negeri minoritas ya. Negeri kaya khususnya di Jepang atau di negeri Jepang. Nah, saya boleh share screen ya? Monggo Ustaz. Baik. Saya akan menyampaikan tentang zakat secara umum
Kemudian nanti khususnya zakat fitrah di akhir, dan bagaimana berkaitan dengan kondisi teman-teman Bapak Ibu semua di Jepang. Apakah harus mengikuti ukuran di Jepang atau harus mengikuti ukuran di Indonesia? Apakah harus dibayarkan di Indonesia atau harus dibayarkan di Jepang, atau boleh didistribusikan ke Indonesia atau harus didistribusikan di Jepang? Baik, saya akan mengawali Bapak Ibu semua dari definisi. Maaf, saya baik. Secara definisi mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi kita membedakan zakat, infak, dan sedekah. Kalau infak itu lebih umum, dia dalam Al-Quran disebutkan bisa untuk muslim, bisa juga untuk kafir. Bagi seorang muslim, infak itu motifnya, niatnya harus ada, dasarnya harus iman, tujuannya fisabilillah. Seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 36, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk mencegah jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an infak juga digunakan untuk kafir. Kemudian dalam sedekah itu lebih khusus, dia untuk orang beriman, sehingga sedekah itu pemberian yang sunnah diberikan kepada orang yang membutuhkan, tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bisa materi, bisa juga non materi. Zakat secara istilah, zakat itu artinya mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, haul atau ketika panen, dengan nilai tertentu 2,5%, 5%, 10%, atau 20%, dan sasarannya tertentu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan bisabil. Jadi zakat itu semuanya serba spesifik. Dia waktunya ditentukan. Kalau zakat harta ada haul atau ketika panen. Kalau zakat fitrah dia hanya di bulan Ramadan. Jadi tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Zulhijjah. Walaupun sama-sama Zulhijjah itu ada hari rayanya, hari raya Idul Adha, ada sholat hari raya di lapangan, tapi tidak diperkenankan membayar zakat fitrah di bulan Zulhijjah. Karena zakat fitrah itu khusus di bulan Ramadan. Waktunya tertentu. Nilainya tertentu. Dalam zakat mal ada 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Dalam zakat fitrah ukurannya adalah 1 sok. Kemudian sasarannya tertentu. 8 asdaq ini secara umum itu para penerima zakat. Nanti secara spesifik zakat fitrah diprioritaskan bagi fakir dan miskin. Ini definisi zakat. Kemudian kita lihat bagaimana Allah perintah menunaikan zakat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan bahwa zakat itu diperintahkan, banyak ayatnya, salah satunya adalah surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Ambillah dari sebagian harta mereka itu zakat, sedekah yaitu zakat. Yang berfungsi untuk membersihkan dan juga mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu dapat menentamkan hati mereka, memberi ketenangan kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Sami', Maha mendengar, dan juga Maha mengetahui. Jadi dari ayat ini maka Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa zakat secara prinsip asasinya adalah diambil, bukan ditunggu. Sehingga karena diambil, maka dia harus ada petugas yang mengambilnya. Petugas yang mengambilnya, petugas yang memungutnya. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW langsung menugaskan beberapa sahabat untuk memungut zakat dari kabilah-kabilah yang ada pada saat itu. Dan fungsi zakat pada di sini juga disebutkan tutahhirum, membersihkan dan mensucikan juga. Ini ayat zakat dalam At-Taubah 103. Ayat yang lain juga menegaskan tentang ayat perintah zakat. Aqimus sholata wa atu zakah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, ini perintah fil amr. Fil amr itu kalimat perintah, menunjukkan wajib menunaikan
zakat dalam Al-Quran. Dalam hadis disebutkan bahwa perintahnya adalah salah satunya dalam hadis tentang rukun Islam dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan, dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian iqamis shalah, ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ini 5 pilar ini merupakan satu kesatuan. Sehingga mengingkari salah satunya dianggap mengingkari seluruh rukun Islam yang lainnya. Ini menjadi dalil dari hadis Nabi tentang zakat. Dan para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib, mengingkari berarti kafir. Dan Allah juga menegaskan bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, maka ancamannya sebagai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34 ayat 35 bahwa emas dan perak yang mereka simpan akan dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam, kemudian disetrika di punggung dan kening mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kedudukan zakat bahwa dalam Islam dia bukan hanya sekedar wajib yang harus ditunaikan, tapi ia rukun seperti yang disampaikan dalam hadis, dalam ayat dan juga ayat tentang sanksi zakat, bahwa itu menunjukkan zakat itu merupakan rukun, prinsip, usul, thawabit, sesuatu yang tidak bisa dirubah, yang setiap muslim itu maklum minaddin biduroro. Orang muslim itu harus mengetahuinya. Jadi setiap muslim harus mengetahuinya. Sama dengan sholat, dia harus tahu tentang tata cara sholat. Ini kedudukannya. Jadi apabila zakat tidak ditunaikan, maka akan ada madorot yang sangat besar. Madorot yang sangat besar. Maka akan ada kebutuhan-kebutuhan fakir miskin yang tidak tercukupi. Bahkan orang-orang miskin akan terlantar, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa pakaian, kehilangan tempat tinggal, kehilangan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Dan jika itu tidak terpenuhi, maka menyebabkan madarat yang besar, bisa menyebabkan kematian. Oleh sebab itu maka zakat harus didirikan. Itu sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu tegas terhadap orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, sehingga ia mengatakan kalau mereka tidak mau menunaikan zakat maka aku akan memerangi mereka. Nah, ini ditegaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketentuannya ada secara hukum zakat itu punya kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebagai individu maupun sebagai komunitas masyarakat. Karenanya para ulama mengatakan dia adalah ibadah maliyah ijtimaiyah, ibadah dengan menunaikan harta yang berdampak kepada sosial masyarakat. Bisa mencukupi kebutuhan fakir dan miskin, bahkan membantu dan memberdayakan para duafa. Ini sangat strategis, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam zakat itu punya urgensi. Mengapa orang berzakat? Maka urgensinya adalah satu, ia merupakan indikator seseorang itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan fa in tabu wa qamus sholata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fiddin. Mereka adalah sama-sama seagama dengan kamu gitu. Jadi sama. Kemudian yang kedua, ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan, maka disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah mengawali firman-Nya dengan qad aflahal mu'minun, berbahagialah orang-orang yang orang beriman. Siapa yang berbahagia disebutkan ciri-cirinya, salah satunya adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang menunaikan zakat. Disebutkan ayat-ayat setelahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka ada al-warisun yang mendapatkan surga firdaus. Nah, kebahagiaan itu dalam bentuk dapat surga firdaus. Kemudian urgensinya juga bagi yang menunaikan zakat, maka ia akan mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 71,
wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman laki perempuan ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Ayatnya mengatakan orang mukmin laki-laki dan perempuan saling membantu satu sama lain. Mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menunaikan zakat, maka mendapatkan rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk kalau rahmat pertolongan itu hubungannya hablum minallah, maka inna hablum minannas. Kita punya kecenderungan, punya rasa perhatian terhadap hak fakir dan miskin. Maka disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, kemudian disebutkan juga dalam surat Az-Zariyat yang mengatakan bahwa wa fi amwalim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak bagi yang minta-minta dan juga bagi orang yang miskin, sehingga dengan menunaikan zakat terbangun jiwa rasa kepedulian terhadap fakir dan miskin. Kemudian zakat itu urgensinya ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, membersihkan diri kita dan harta kita serta mensucikan jiwa. Disebutkan tadi ayatnya tutohiruhum wa tuzakihim biha. Harta yang kita miliki masih ada hak orang lain, maka kita bersihkan. Harta yang dibersihkan dampaknya kepada jiwa, dampaknya terhadap jiwa kita. Dan ini hikmahnya bahwa zakat itu dapat memelihara, menjaga dari incaran para pendosa. Kata Rasulullah SAW, pesannya hasinu amwalakum bizakati wadawu mardakum bisodakoti wa'idulil balai adu'a. Jagalah, peliharalah harta kalian dengan zakat. Maka dengan zakat maka harta kita terpelihara. Obati yang sakit dengan sedekah, persiapkan doa untuk menghadapi malapetaka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hikmah dari zakat adalah merupakan pertolongan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim biqadri alladhi yasa'u fuqara'ahum walan yajhadal fuqara'a idza ja'u au arru illa bima yasna'u aghniyahum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan rizki kepada manusia, sesungguhnya Allah beda-bedakan, ada yang dicukupi, ada yang dilebihkan, ada yang kurang. Maka hikmahnya adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berlebih itu harusnya mendistribusi kepada yang kurang. Jadi ada pemerataan distribusi, sehingga Nabi mengatakan tidak akan ada orang yang kelaparan, orang yang telanjang, kecuali disebabkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap mereka dengan hisap yang syadid dan akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ini merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada orang yang miskin kecuali memang karena orang kaya yang tidak menunaikan haknya, gitu. Kemudian yang ketiga, ini tabiat manusia, bahwa tabiat manusia itu punya sifat jiwa kikir, pelit. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, lau tamlikuna khazaina rahmata rabbi idzal amsaktum khasyatal infaqi wa kanal insanu qaturo. Kalaulah kalian semua menguasai semua yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbendarahan rahmat Allah, kekayaan Allah, pasti nggak akan dibagi itu kekayaannya sama kalian, ditahan semuanya. Kenapa? Karena manusia itu qaturo, manusia itu sangat pelit. Manusia. Bahkan disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ayat 188, wa uhdiratil anfusu asyuhu, bahwa manusia sudah dihadirkan sifat suhun. Suhun itu pelit. Bukan cuma pelit, tapi ia juga ingin menguasai milik orang lain. Itu suhun, dan itu tabiat manusia. Dia nggak mau berbagi, tapi ingin menguasai milik orang lain. Nggak mau ngasih, tapi yang orang lain tuh diambil sama dia semua. Itu suhun artinya.
Dan Bapak Ibu sekalian, itu adalah tabiat manusia. Itu tabiat kita sebagai manusia. Sehingga kalau tabiat itu tidak kita kurangi, tidak kita minimalisir, maka akan menyebabkan tabiat itu semakin tinggi, menguat dan menguat. Kalau sudah menguat, maka akan mempersulit kita. Hati kita menjadi kotor. Oleh sebab itu perlu dibersihkan dengan cara berzakat salah satunya. Nah, zakat itu ada dua. Saya akan mulai bahasan zakat itu ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah disebut dengan zakat jiwa, zakat mal itu zakat harta. Kita akan masuk pada pembahasan zakat fitrah. Ini pembahasan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, kita awali dengan dalil zakat fitrah. Dalil zakat fitrah ini banyak hadisnya, maka saya cantumkan salah satunya adalah dua hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar yang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW faradha zakatal fitri, mewajibkan zakat fitrah. Maka kalau sudah mewajibkan zakat fitrah, maka yang kita pahami adalah wajib itu ditunaikan mendapatkan pahala, tidak ditunaikan maka berdosa. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kapan? Min Ramadan, di bulan Ramadan. Sehingga kalimat di bulan Ramadan ini menunjukkan tidak ada zakat fitrah selain bulan Ramadan. Gitu. Jadi kalau orang bilang susah ngeluarin zakat fitrah penuh semua di masjid, ntar aja deh pas awal, nggak bisa. Dia harus di bulan Ramadan ditunaikannya. Siapa yang wajib? Ala kulli nafsin, diwajibkan atas setiap jiwa. Sehingga kita kalau bayar zakat fitrah kita bilang ini buat siapa? Sekian jiwa. Sekian kepala, sekian orang gitu kan. Semua kaum muslimin. Tidak beda dia itu hamba sahaya atau orang merdeka, anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Anak kecil pun wajib bayar zakat fitrah. Bahkan apabila ada seorang bayi yang baru lahir di akhir Ramadan, malam ini, andaikan malam ini malam takbiran, malam terakhir Ramadan, 5 menit sebelum azan maghrib dia lahir, maka sudah wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang janin yang masih dalam perut ibunya. Jadi wajibnya atas semua kaum muslimin. Kemudian berapa yang ditunaikan? 1 so'. 1 so' itu berapa ukurannya? Peraturan Menteri Agama Permenak nomor 52 2014 mengatakan 1 so' itu adalah 2,5 kilogram. 1 so' itu 2,5 kilogram ukurannya. Itu kan 1 so' di Indonesia 2,5 kilogram. Bagaimana dengan di Jepang? Di Jepang 1 so' mengikuti ukuran Jepang. Kira-kira para ulama di sana menetapkan berapa standar 1 so'-nya? Berapa standar 1 so'-nya? Min tamrin. Kalau udah 1 so', maka bendanya apa? Bendanya adalah tamer. Tamer itu kurma atau gandum. Jadi kurma atau gandum. Jenis kurma dalam hadis kurma atau gandum ini merupakan misl atau contoh. Sehingga para ulama membolehkan penunaian zakat fitrah dengan qut al-balad, dengan jenis makanan penduduk negeri setempat gitu. Penduduk setempat. Kalau memang makan pokoknya ada beras atau nasi, maka bayarnya pakai beras atau nasi gitu. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari Ibnu Abbas juga menunjukkan bahwa Rasul SAW mewajibkan zakat fitrah. Itu hadis selanjutnya itu nanti disebutkan yang fungsinya adalah membersihkan orang yang berpuasa. Ini waktu berkaitan dengan waktu pembayarannya. Faman addaha qabla sholati faya zakatun makbulah wa man addaha ba'da faya sodakun minas sodakot. Ini waktu bayar, batas maksimalnya sebelum sholat. Kalau setelah sholat maka dianggap sedekah biasa. Sedekah biasa. Waktu sholat dimaksud adalah waktu sholat tempat domisili. Jika Bapak Ibu waktu sholatnya berbeda dengan di Indonesia, maka yang jadi rujukan adalah tempat waktu sholat di Jepang. Bukan di Indonesia. Lebih dulu mana sih Jepang sama Indonesia? Jepang duluan ya? Benar nggak sih? Jepang lebih cepat duluan ya? Lebih cepat Jepang, Ustaz. Iya, lebih cepat Jepang. Kalau misalnya Jepang sudah sholat Id, di Indonesia belum sholat Id, maka ukurannya di Jepang.
Bukan di Indonesia, karena di Indonesia belum mulai sholat Id, bayar aja. Di Indonesia belum mulai sholat Id. Bukan. Tapi mengikuti ukuran standar Jepang. Kalau di Jepang sudah sholat Id, maka tidak boleh ditunaikan zakat fitrahnya. Merujuknya ke tempat domisili kita berada. Kemudian dari dalil tadi maka kita bisa ambil kesimpulan zakat fitrah ini wajib laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, hamba sahaya, orang merdeka. Ukurannya 2,5 kg atau 3,5 di tradisi masyarakat Indonesia. Waktu bayarnya tadi batas maksimalnya adalah sebelum sholat. Batas wajibnya para ulama mengatakan ada 2. Ada wajib mudoyik, waktunya sempit, ditunaikan malam takbiran sampai sebelum sholat, waktunya luas, ditunaikan sejak hari pertama bulan Ramadan. Karena para ulama mengatakan ilat hukum ini hukum zakat fitrah dasarnya 2. Yang pertama puasa, yang kedua buka puasa. Salah satu terpenuhi maka sudah boleh ditunaikan. Hari pertama sudah mulai puasa maka sudah boleh menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai ditunda nih Bapak Ibu sekalian. Sekarang udah hari ke-26, nanti hari ke-27, nanti malam mulai tunaikan zakat fitrahnya. Nanti kita bicara tentang berikutnya adalah fungsi zakat fitrah dulu. Fungsi zakat fitrah. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pembersih bagi yang berpuasa, memberikan makan bagi orang miskin. Pembersih apa? Membersihkan dari segala kotoran, aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Terkadang kita lagi puasa, ada aja gitu aktivitas yang membuat kita lupa, nggak sengaja ngomongin orang, nggak sengaja pikiran-pikiran kotor dan lain sebagainya. Maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Kemanfaatan berikutnya bagi para orang-orang miskin. Selanjutnya adalah boleh nggak zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk nilai atau uang? Nah, saya sampaikan beberapa dalil. Yang pertama adalah dalil dari hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1508 1511 yang mengatakan dalam ta'liqnya beliau mengatakan Abu Sa'id Al-Khudri itu bercerita kami biasa menunaikan membayar zakat di zaman Nabi dengan satu sok makanan atau satu sok kurma atau satu sok syair atau satu sok zabib. Ketika Muawiyah tiba maka ja'atis samro, maka datanglah samro ini jenis tertentu, maka ia melihat aramud dan min hadza ya'dilu muddain. Aku berpendapat 1 mud samro sama dengan 2 mud syair. Jadi 1 so itu 4 mud. Kalau 2 mud berarti setengah so. Menurut Muawiyah 1 mud samro senilai 2 mud syair. 2 mud syair. Ikhwatuman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 mud syair itu berarti setengah sok gitu. Ini tidak dirubah. Ini ukurannya itu berdasarkan kualitasnya. Jadi bukan berarti para sahabat merubah 1 sok jadi setengah sok, bukan. Tapi para sahabat melihat 1 sok jenis yang ini sebanding dengan setengah sok jenis tertentu. Artinya para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa boleh membayar yang senilai dengan itu. Dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1511 dari Ibnu Umar dengan mengatakan fa'adalan nasu bihi nisfasoin min burin. Maka manusia, orang-orang pada waktu menyamakan pembayarannya dengan setengah bur. Kalau 1 syair itu harganya adalah 10.000, harganya adalah 50.000, maka 50.000 itu sebanding dengan setengah bur. Setengah bur juga sama 50.000 sehingga ditunaikan 50.000. Artinya nilainya. Maka dari sini maka ulama membolehkan zakat dengan nilai atau dengan uang. Kemudian dari Abu Ishaq As-Sabi juga menunjukkan aku mendapati mereka menunaikan zakat fitrah dengan dirham sejumlah nilai makanan. Kemudian dalam pesan Nabi SAW dan juga Ibnu Umar cukupi kebutuhan mereka agar tidak berkeliling pada hari ini. Maksudnya apa? Dicukupi kebutuhannya. Orang miskin itu tidak cukup dikasih beras.
tapi mereka juga perlu minyak, mereka perlu gas, mereka perlu makanan, bahan-bahan yang lainnya. Untuk apa? Untuk bisa menikmati hari raya Idul Fitri. Jadi dengan kalimat hadis yang terakhir ini, Rasulullah SAW menginginkan agar semua muslim, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak semua ikut berbahagia. Dengan apa? Dengan adanya zakat fitrah. Sehingga ketika dibayarkan lebih awal, maka ia lebih cepat menerimanya, bisa dibelanjakan hartanya sesuai dengan kemanfaatan para mustahikin. Nah, ini menunjukkan dalil bolehnya zakat dengan uang. Kemudian yang berkaitan dengan zakat fitrah. Yang pertama, nisab zakat fitrah adalah kelebihan makanan pada malam hari raya Idul Fitri bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau yang dimanafkahinya. Kalau masih ada untuk sampai besok masih ada, maka tunaikan zakat fitrah. Tapi besok nggak ada, sekarang juga belum tentu ada, maka tidak wajib zakat fitrah karena nggak ada nisabnya. Kemudian anak-anak dibayarkan oleh orang tuanya atau orang tua juga, anak boleh juga membayarkan orang tuanya. Boleh langsung kepada mustahikin asal terpenuhi syarat-syarat mustahiknya, tapi lebih utama dibayarkan kepada amil. Kenapa? Karena mengamalkan yang terkandung dalam Al-Quran. Kalimat khudz yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengumpulkan para sahabat, mengutusnya sebagai amil. Umar bin Khattab menjadikan gubernur-gubernur sebagai ketua amil. Kemudian juga menjaga kewibawaan mustahik, menjaga keikhlasan muzaki, mengoptimalkan pengelolaan zakat secara kolektif. Kalau Bapak Ibu kumpulkan zakat sendiri-sendiri lalu ditunaikan, ya mungkin nilainya tidak sebanding jika zakat tersebut dikelola secara kolektif. Ada 10 orang yang sama-sama menunaikan zakat fitrahnya per kepala keluarga 150.000. Jika dikumpulkan maka ada 1,5 juta. Maka ini bisa memaksimalkan berapa mustahik yang akan kita berikan untuk berdasarkan jumlah total yang seperti ini. Kemudian zakat fitrah boleh diberikan kepada kerabat terdekat, saudara, kakak, adik. Yang tidak boleh itu orang tua, anak, istri, nggak boleh ngasih zakat fitrah kepada mereka. Kalau kerabat boleh dengan syarat masuk ketentuan mustahik, fakir, miskin, amil, dan seterusnya. Kemudian zakat fitrah ini mengikuti tempat domisili muzaki. Jadi kalau teman-teman di Jepang, maka rujukannya adalah berapa standar takaran yang ada di Jepang. Maka ikuti ukuran di sana, tidak mesti mengikuti ukuran di Indonesia. Begitu juga pengumpulannya, mengumpulkan sesuai dengan standar waktu yang ada di sana. Kalau di sana sudah sholat Id, maka tidak boleh lagi dikumpulkan. Selama belum, maka boleh dikumpulkan. Bukan rujukan di Indonesia. Boleh dana zakat yang dikumpulkan di Jepang didistribusikan ke wilayah lain di Indonesia. Di sini udah banyak, kita bagiin ke Indonesia, itu dibolehkan oleh mayoritas ulama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan mensubsidi silang pada waktu itu wilayah yang masih miskin, yaitu wilayah Afrika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini paparan fikih zakat khususnya sampai zakat fitrah. Karena nanti zakat mal ada lagi yang menyampaikannya. Saya kira itu dari saya tentang zakat fitrah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustadz. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa melalui chat, DM saya juga oke, atau bisa langsung secara lisan. Ini Ustadz, ada satu pertanyaan masuk Ustadz. Mohon bertanya Ustadz, bukankah kaya atau miskin tergantung dari kerja keras kita di dunia Ustadz? Orang kaya memang kaya karena bekerja luar biasa, sementara orang miskin karena memang malas. Lalu bagaimana dengan hal ini? Berarti miskinnya orang karena dirinya sendiri. Gimana? Saya baca ulang ya Ustadz ya. Iya. Bukankah kaya atau miskin tergantung dari kerja keras kita di dunia? Orang kaya memang kaya karena mereka bekerja keras, bekerja luar biasa, sementara orang miskin karena memang malas.
Lalu bagaimana Ustadz? Apakah berarti miskinnya seseorang karena dirinya sendiri? Itu pertanyaan Ya. Ustadz. Baik. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya harta yang kita miliki, yang kita dapatkan itu adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berikan lebih dari kebutuhan, maka itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata diberikan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan, cukup, ngepas, itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kurang dari yang dilakukan, maka itu juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang harus kita lakukan adalah berkaitan dengan kelebihan harta yang dimiliki oleh seseorang atau kekurangannya, lebih atau kurang, yang paling penting adalah sejauh mana kita mensyukuri atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu saja membuat orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Allah bisa saja orang miskin tiba-tiba dia jadi kaya. Yang harus kita pahami, kaya dan miskin itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu kaya menganggap bahwa semua adalah hasil usahanya, berarti ia menafikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rizki. Dan ini masuk kategori ujub. Masuk kategori ujub. Sehingga kalau seseorang kaya, ia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan kepadanya. Bukan atas usahanya. Kalau dia menganggap itu usahanya, dia ujub, dia sombong, dia menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki berlimpah kepadanya. Sehingga kalau orang yakin bahwa harta itu dari Allah, maka yang timbul adalah, yang muncul adalah, ia akan memberikan semua hak Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sangat kaya raya, tapi ia begitu jumawa, tidak pernah menampilkan bahwa ia sang maha kaya, ia sultan pada masanya. Nggak pernah bilang orang kaya, tapi begitu ada yang butuh, dia kasih. Ada yang perlu, dia bagi. Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Kurang kaya apa dia? Tapi Abdurrahman bin Auf mengambil porsi secukupnya buat dirinya. Ia tidak mengambil lebih, porsi secukupnya. Lalu sisanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Utsman bin Affan, itu orang-orang kaya. Begitu orang begitu butuh, dikasih sekian ratus ekor unta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menganggap harta yang dimilikinya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa harta yang kita miliki sejatinya bukan yang ada di dunia. Tapi harta yang kita miliki adalah yang kita berikan, yang kita distribusikan kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memberikan nafkah keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita, distribusi kepada orang lain, zakat, infak, sedekah, itulah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah. Harta yang tersisa yang kita miliki, orang kaya hartanya banyak, nggak akan dibawa mati. Justru harta itu yang akan dibagikan kepada orang-orang yang menjadi ahli waris. Bahkan jangan sampai itu jadi rebutan ahli waris. Berapa banyak orang yang meninggalkan hartanya banyak sekali, ahli warisnya pada berantem semua. Ribut semua ahli warisnya. Kan? Disebutkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Abdul Aziz itu orang yang berkecukupan, bahkan kurang dia sebagai seorang khalifah. Tapi begitu dia wafat, anaknya itu menjadi donor utama yang memberikan sedekahnya kepada kaum muslimin untuk biaya tertentu. Umar bin Abdul Aziz. Dibandingkan seorang kaya pada waktu itu, begitu wafat, maka semua anaknya menjadi miskin. Dikasih hartanya semua, jadi miskin. Kenapa? Karena tidak menjalankan tadi sesuai dengan amanah yang disampaikan. Miskin dan kaya itu merupakan bisa dibilang sunnah ilahiyah. Kalau orang jadi kaya semua, nggak ada orang miskin, susah berbagi. Walaupun terjadi ikhwati min rahmati Allah Subhanahu wa taala pada masa Umar bin Abdul Aziz,
dengan adanya zakat 2,5 tahun beliau memerintah, sulit dicari mustahiknya. Nggak ada tuh mustahiknya. Dicari mustahiknya susah. 2,5 tahun beliau memerintah sebagai Amirul Mukminin, maka susah dicari mustahiknya. Sampai di Baghdad itu bingung ambil zakatnya. Dananya banyak, mustahiknya nggak ada. Nah, beda-beda tipis sama amil-amil sekarang, Bapak Ibu. Amil sekarang mustahiknya banyak, dananya yang tipis. Nah, gitu tipis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair, Ustadz. Ada pertanyaan lagi, Ustadz? Pertanyaan Ya, yang benar. masuk ada 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama, ada perdebatan mengenai zakat fitrah bahwa tidak bisa dengan uang. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya. Saya tadi sudah menyampaikan dalam materi, coba saya share lagi ya. Iya, monggo, Ustadz. Perdebatan itu muncul karena sebab dalam hadis. Dalam hadisnya Nabi menyampaikan di sini so'an min tamrin atau so'an min syairin. Ini menunjukkan tamer, kurma atau syair. Sehingga ini dipahami secara tekstual bahwa harus bendanya. Kalau enggak kurmanya berarti makanan pokoknya. Bahkan beberapa tahun yang lalu saya pernah dikomplain dikritik oleh seseorang karena tidak menganjurkan orang bayar zakat dengan kurma. Di Indonesia itu, Pak Ustadz, harusnya bayar zakatnya kembali kepada kurma. Karena hadisnya menunjukkan kepada kurma atau gandum. Nggak ada beras ini. Beras nggak ada di sini. Jadi kita kembalikan kepada asalah hadisnya harus dengan kurma. Gitu kan, harus dengan kurma. Nah, ini kan nggak boleh pakai beras, apalagi pakai uang. Kalau dulu ulama Indonesia bilang boleh pakai beras karena kurma susah. Nyari kurmanya susah. Sekarang kurma di mana-mana. Tanah Abang tiap hari jualan kurma. Di Indonesia berjejer nih jualan kurma. Tiap hari, tiap saat. Jadi menurut dia, saya harus menganjurkan orang bayar zakat dengan kurma. Lupa dengan hadis yang disampaikan Nabi SAW tentang hadis yang ini. Ugnuhum antuafi hadal yaum. Ini merupakan maqasid, tujuan dari zakat fitrah, mencukupi kebutuhan orang supaya manusia, masyarakat muslim tidak minta-minta. Kira-kira di Indonesia masyarakat muslimnya makan kurma apa makan beras gitu. Kalau orang muslim di Indonesia dikasih kurma, kenyang apa enggak? Saya tanya sama orang yang nanya tuh, Bapak kalau saya kasih kurma sampai kenyang kira-kira cukup berapa kilo? Ya bukan begitu juga Ustadz. Ya bukan gimana, kan perintahnya begini. Jangan sampai hari raya Idul Fitri itu orang minta-minta karena nggak bisa makan, nggak punya makan. Maka dicukupi kebutuhannya. Makanya bayarnya jangan pakai korma, bayarnya dengan beras. Para ulama ada qiyas. Sesuatu yang tidak disebutkan dalam teksnya bukan berarti tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Karena teks hadis itu para ulama hadis menetapkan hadis ini sahih, hasan, ma'mulun bihi, boleh diamalkan. Mengenai hukumnya nanti fuqaha yang menetapkan apakah hukumnya wajib, hukumnya sunnah, hukumnya mubah, hukumnya haram atau makruh. Maka para ulama fuqaha yang menentukan. Kalau Imam Syafi'i, beliau adalah muhaddis. Beliau juga menyusun kitab hadis. Beliau juga seorang fuqaha, orang yang faqih. Imam Ahmad itu penyusun Mustad Imam Ahmad. Beliau juga fuqaha. Jadi beliau meriwayatkan hadis juga faqih dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan fikih. Imam Abu Hanifah seorang fuqaha, juga seorang muhaddis. Dia juga faqih dan faham. Sehingga Imam Abu Hanifah membolehkan penunaiannya berdasarkan dalil ini. Ini dalilnya ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Sahih Jami' Sahih Imam Bukhari, ini ada dalilnya. Jadi bukan berdasarkan logika, tapi ada dalilnya yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum.
apakah mungkin Ibnu Umar itu menyalahi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah mungkin Ibnu Abbas itu menyalahi ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara Ibnu Abbas adalah fuqahanya sahabat. Ibnu Umar adalah orang yang mirip dengan Rasulullah SAW. Orang yang sangat semangat untuk lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Disebutkan beliau mengatakan setengah sok. Setengah sok ini maknanya apa? Enggak mungkin kan dirubah satu sok jadi setengah sok. Tapi yang berubah adalah yang dimaksudlah nilainya. Nilai itu apa? Uangnya. Harga satu gandum syair setengah sok ini 50.000. Satu soknya 50.000. Tapi dengan gandum jenis ini 50.000 juga, cuman dia setengah sok gitu kan. Paham nggak maksudnya? Yang ini setengah sok nilainya 50.000, yang ini satu sok nilainya 50.000. Maka sebanding tuh. Makanya fa'adalah disetarakan. Sama dengan Muawiyah tadi mengatakan muddan ya'dilu muddain. Satu samro sama dengan dua setengah atau 2 mud syair. Begitu juga dalil hadis ini bahwa Ibnu Abi Syaibah mengatakan pada adroktuhum, aku mengetahui bahwa pada waktu itu menunaikan zakat dengan dirham sejumlah nilai makanan. Dirham ini kan bukan makanan. Dirham ini adalah alat tukar atau uang. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian tadi disebutkan Abu Ishaq As-Sab'i, kemudian juga disebutkan imam-imam yang lainnya yang berpendapat membolehkan zakat fitrah dengan uang atau dengan nilainya, uang dengan nilainya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini masalah khilafiyah, perbedaan pendapat para ulama. Saya pikir kita jangan sampai kita terjebak pada permasalahan boleh dan nggak boleh. Bagi yang berpendapat, saya tetap yakin nggak boleh pakai uang. Ya udah, bayarkan dengan barangnya, dengan berasnya, dengan kurmanya, dengan gandumnya, atau makanan pokok di lokal setempat. Bagi yang berpendapat bahwa boleh dengan uang, maka tunaikan dengan uang agar bisa lebih manfaat untuk fakir dan miskin. Jangan sampai nggak berpendapatnya tetap dengan barang, tapi barangnya susah, akhirnya nggak bayar zakat. Tidak sepakat dengan sepakat dengan uang tapi nggak bayar, itu juga salah gitu. Itu juga salah. Harusnya oke, bayar, segera tunaikan. Apalagi udah malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Saya bacakan. Kalau seseorang sangat miskin, apakah juga wajib membayar zakat fitrah, Ustaz? Karena tadi dikatakan kalau tidak zakat fitrah, maka puasa kita menjadi percuma. Terima kasih. Ya, baik. Nisab zakat nisab zakat fitrah tadi saya sampaikan bahwa apabila seseorang memiliki kelebihan makanan pada malam dan hari Idul Fitri bagi dirinya dan bagi orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kalau masih punya makanan nih malam hari raya juga sampai besok buat dia sama keluarganya, maka ia bayarkan zakat fitrahnya. Walaupun nanti ia juga bakal nerima zakat fitrah. Tapi kalau nggak ada, malam ini ada, tapi buat besok nggak ada, maka nggak usah bayar zakat fitrah. Karena tidak masuk nisab. Tidak masuk yang wajib menunaikan zakat fitrah karena miskin, benar-benar miskin. Standar zakat fitrah ini rendah sekali. Rendah banget. Sehingga orang yang tidak punya makanan sama sekali, baru ia tidak bayar zakat fitrah. Orang yang masih punya buat malam sama besok, dia tunaikan zakat fitrah. Sisanya setelah itu ia akan mendapatkan zakat fitrah dari sebagai mustahik orang yang miskin. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan tapi terkait dengan zakat mal, Ustaz. Saya bacakan ya Ustaz ya. Iya, baik. Baik ya, pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Ustaz tentang fenomena
seseorang yang suka berhutang dan budaya hedonisme, sehingga dengan penghasilan berapapun yang seharusnya sudah bisa hidup layak, tetapi dengan hal tersebut menjadikan mereka merasa kurang dan merasa tidak wajib membayar zakat mal. Kemudian pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pertanyaan pertama, bagaimana membedakan antara kebutuhan pokok hidup layak dengan keinginan hidup atau gaya hidup? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sulit ini. Kita belum masuk bahasan zakat mal ya. Jadi ini mengenai gaya hidup ya. Memang kalau kebanyakan gaya itu akan repot ya. Seperti ilmu fisika begitu ya. Mungkin Bapak-bapak lebih paham ya. Kalau kebanyakan gaya, maka bebannya semakin berat ini. Oleh sebab itu, maka saran saya kita perlu melihat, mempelajari, mengkaji bagaimana fenomena kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka itu sesungguhnya kaya. Kayanya bukan kaya bohong-bohongan, kaya beneran. Tapi kekayaannya itu tidak pernah melupakan mereka untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf itu begitu ditawari berbagi harta dengan sahabatnya di kaum Ansor, yang dia cari adalah pasar. Dengan pasar itu ia punya kekayaan. Nah, ia punya kekayaan dengan pasar tersebut. Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka memiliki hartanya itu memang betul-betul dimanfaatkan untuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surga. Jadi sehingga yang muncul bagi mereka orang-orang kaya adalah kedermawanan. Ada seorang tabi'in ketika ia membeli rumah sahabatnya di pasar, begitu udah dibeli, udah dibayar, rumahnya ini udah dibayar, orang kaya nih udah dibayar. Terus malam-malam lewat situ dia dengar anak-anak yang tinggal di rumah itu, keluarga itu nangis semua, nangis gitu. Sehingga dia bilang, nih kenapa pada nangis? Ditanya kenapa mereka menangis, diceritakan mereka menangisi rumah mereka, rumah satu-satunya dijual dan mereka harus pindah menyebabkan nggak punya rumah. Mendengar hal itu langsung bilang sama keluarga itu, rumah sama uang yang udah dibayar hadiah buat mereka semua. Nggak jadi pindah, nggak jadi dibeli. Itu orang kaya. Jadi sesungguhnya kalau kita punya kekayaan dimanfaatkan untuk hal tersebut. Nah, berkaitan dengan budaya, ini kan pembahasannya panjang nih. Kalau berkaitan dengan budaya hedonisme, budaya konsumerisme, kecenderungan manusia untuk lebih memenuhi keinginan dibandingkan kebutuhan. Kalau keinginan itu tidak akan pernah merasa cukup, Bapak Ibu sekalian. Pingin punya motor, udah punya motor, pengen punya mobil, pengen mobil, punya mobil yang bagus, punya satu minta dua. Kalau punya rumahnya nggak cukup, mintanya yang lebih, terus keinginannya. Jadi keinginan itu nggak pernah cukup. Sehingga dalam teori ekonomi Islam itu bukan memenuhi keinginan, tapi memenuhi kebutuhan. Karena kebutuhan itu yang bisa dicukupi. Kalau kebutuhan mah bisa tercukupi. Kalau keinginan itu nggak mungkin tercukupi. Maka dalam ilmu zakat itu, salah satu keberkahannya adalah ketika seseorang berzakat, keberkahan itu muncul. Bisa jadi angka kuantitas hartanya tidak bertambah, tapi Allah cukupi kebutuhannya. Itu berkah. Bisa jadi mungkin hartanya kan dalam hadis banyak disebutkan, kalau bayar segini nanti Allah tambah hartanya. Bisa jadi hartanya nggak bertambah, tapi kualitas hidupnya yang semakin meningkat. Yang tadinya punya keinginan banyak dikurangi itu sama Allah. Jadi cukup sesuai dengan kebutuhan. Nah, gitu. Jadi kita harus membeda-bedakan mana yang jadi kebutuhan, mana yang jadi keinginan.
Yang disebut dengan kebutuhan itu adalah sesuatu yang pokok, memang perlu, penting. Makan, minum. Makan minum pun beda gitu. Kalau makan minum gayanya tadi, gaya apa? Model budaya-budaya tadi, hedonisme itu, makan minum itu ya harus yang tempat yang mewah, yang mahal. Ini juga berkaitan dengan gaya hidup. Jadi ada orang yang memaksakan diri gitu kan, pengen makan di resto yang sebenarnya sih kalau makan di situ dia nggak mungkin bisa, cuman habis itu nggak punya uang gitu. Kalau di Indonesia ada sabu hachi, makanan Jepang ya, hanamasa gitu kan, itu kan cuma kan dia all you can eat, tapi satu orang 200.000 gitu. Ngajak keluarganya, ada 5 orang, sekali makan 1 juta gitu. Sekali makan 1 juta. Ini kan cuma keren, memang keren banget. Lagi makan di foto, update status, wih makan sabu hachi, keren gitu kan. Habis itu, habis gitu, besok kita puasa Daud ya sama keluarga. Nggak seimbang, nggak seimbang gitu sama. Kalau memang nggak sang, ya udah cari yang murah, yang sama mirip gitu, tapi bisa diminimalisir. Makan yang sama, ada masakannya, bakar-bakarannya, pergi ke restoran yang lain yang lebih murah, raca misalnya. Ini bisa ditekan. Atau nggak usah yang begituan, cukup sesuai dengan kebutuhan. Makan nasi Padang. Nasi Padang aja macam-macam kan kalau di Indonesia. Semakin sederhana semakin mahal. Nasi Padang sederhana lebih mahal. Tapi yang biasa-biasa aja sesuai dengan kemampuan. Itu yang seperti itu tuh sebenarnya tergantung apa ya, bagaimana kita cara memilih prioritas, dan kemampuan kita dalam memilah-milah itu bisa kita bantu dengan apa, meminimalisir keinginan. Cara meminimalisir keinginan itu adalah dengan mendapatkan berkah dari penunaian zakat, infak, dan sedekah. Kalau ibu bapak merasa susah mengendalikan, sering sedekah. Nanti insya Allah kalau sering sedekah itu, Allah akan tunjukkan mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang butuh, mana yang ingin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Dan saya kira insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustadz. Dan kalau memang merasa belum puas, nanti si penanya mungkin bisa berdiskusi langsung dengan Ustadz Suharsono, mungkin kalau diperkenankan. Siap. Bisa mungkin langsung saya juga. Oke. Ya Ustadz. Nomor saya nanti sudah ada ya. Masih nanti boleh di-share lah nomornya. Ya baik Ustadz. Oh ya baik Ustadz, siap. Nanti saya share Ustadz, insya Allah. Boleh, silakan. Mungkin nanti saya juga mau sharing Ustadz. Karena kebetulan saya juga ekonomi, dan topik disertasi saya terkait juga dengan ekonomi syariah, khususnya pasar modal syariah, Ustadz. Mungkin nanti bisa sharing dengan Baik, sudah tiba kita di penghujung acara. Jazakumullah khairan katsiran untuk semua Bapak Ibu yang gabung dalam kajian kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian acara yang terakhir adalah penutup. Seperti biasa Ustadz, kami mohon pada Ustadz Suharsono untuk menutup kajian pada sore hari ini dengan doa penutup. Baik. Mari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan membaca doa. Kalau di Indonesia ini sudah sore ya, jelang maghrib, saat-saat istijabah doa. Kita awali dengan baca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami zalim terhadap diri kami. Andaikan Kau tidak mengampuni kami, tidak mengasihi kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.
Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kami, ya Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami. Ya Allah, terimalah qiyam kami, ya Allah. Terimalah qiyam tarawih kami. Terimalah sedekah kami. Terimalah tilawah kami, terimalah seluruh aktivitas kami, dan maafkan segala kekurangan kami. Sempurnakan semua kekurangan kami, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami agar kami dapat maksimal ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan taufik-Mu kepada kami agar kami maksimal ibadah dalam malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau beri anugerah, jangan Engkau berikan kepada kami, sematkan kepada kami orang-orang yang celaka keluar dari bulan Ramadan tanpa diampuni dosanya oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang diampuni dosanya selesai Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni ibu bapak kami, ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Sayangi mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi, mengasihani kami di waktu kecil. Ya Allah, andaikan di antara kami ada orang tua yang sudah wafat, maka maafkan kesalahannya. Ampuni dosa-dosanya. Terima amal kebaikannya. Jadikan kuburnya taman di antara taman surga. Jangan Engkau jadikan kuburnya lubang di antara lubang api neraka. Ya Allah, andaikan di antara kami ada orang tua yang masih hidup, maka berikan kepada sehat walafiat. Lindungi ia dari virus corona, ya Allah. Berikan taufik dan hidayahnya kepadanya, ya Allah. Berikan taufik hidayah-Mu kepadanya, ya Allah, agar ia lebih dekat kepadamu, dan berikan anugerah kepada kami agar menjadi putra-putri yang soleh untuknya, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kepada kami putra-putri yang soleh dan solihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada kami. Bimbing kami menuju surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami pada forum virtual ini, ya Allah, maka kumpulkan kami di surga-Mu nanti, ya Allah. Kumpulkan kami semua dalam surga Firdausil A'la, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengamalkannya. Tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berkenan bergabung dalam kajian sore hari ini, dan mengingatkan kembali bahwa besok masih ada lanjutan sesi kedua. Insya Allah akan membahas zakat mal. Jangan lupa untuk bergabung kembali di Kurma edisi terakhir besok insya Allah. Langsung aja kita tutup kajian pada sore hari, doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terhenti. Ya. Halo Ustaz. Halo ya. Terima kasih. Ya, matur nuwun Ustaz. Sama-sama, mohon maaf kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan. Sama-sama Ustaz. Mohon maaf Ustaz kalau banyak salah. Sama-sama. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz.